Jadi gue adalah ketua tim pengeksplor tempat-tempat angker yang dikenal karena terlalu ekstrim. Kita juga punya channel YouTube yang udah gue take down channelnya pagi ini karena kejadian buruk kemarin yang akan gue ceritain sekarang. Jadi di daerah Coblong, Kota Bandung ada rumah sakit yang terkenal karena keangkerannya. Lu bayangin, terakhir beroperasi tahun 2000 alias 24 tahun yang lalu, dan itu pun berhenti karena tanpa alasan yang jelas. Banyak rumor bertebaran tentang penghuni di dalam RS itu. Rumor ini sebetulnya udah lawas banget, tapi gue dan tim akan tetap selidiki demi AdSense YouTube kita. Rumornya itu rumah sakit ini sebenarnya nggak begitu angker, penghuninya pun nggak akan pernah mengganggu lu walaupun lu berkeliaran di dalam sana. Tapi kecuali satu, di masing-masing ruang inap terdapat cermin gede banget yang dulu juga entah kenapa dipasang di situ. Dan kalau lu sampai berada di depan cermin itu sambil menjamin mata, maka jangan harap lu dikasih ampun sama penghuni di sana, karena masing-masing penghuni di sana bersembunyi di balik cermin itu dan akan marah besar ketika lu mengganggunya. Gue sama tim bergegas ke lokasi. Kita sampai sana kurang lebih jam 11 malaman. Di gerbangnya ada segel polisi dan dirantai, tapi dengan mudah bisa dibuka sedikit untuk badan kita nyelip masuk. Auranya tuh beda ya kalau kita berada di depan gedung yang udah kumuh dan gak berpenghuni. Aroma tanah tercium tajam karena abis saja hujan. Kita masuk lewat ruang IGD karena pintu lobi dikunci. Ruangannya berantakan banget, gak jarang ada kecoa berkeliaran kesana kemari. Tempat tidurnya banyak yang terbalik dan banyak barang-barang tertinggal yang kayaknya gak sengaja ditinggal pasien. Kayak seakan-akan ini rumah sakit lagi ramai beroperasi lalu ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba yang membuat semua orang menghilang. Tapi ya udah, kita hindari ke tempat-tempat aneh dan menuju ke misi utama kita. Kita melewati lorong panjang yang ubinnya banyak corak-corak darah. Tempatnya emang bener serem tapi nggak ada yang gangguin sama sekali. Nih dia ruang inapnya, teriak Bayu. Gue lari mendekati dia untuk ngeliat. Ruangannya nggak aneh kayak ruang inap pada umumnya. Cuma memang kelihatan banget vibes angkernya, dan karena ini kamar premium jadi kasurnya bukan kasur rumah sakit tapi spring bed kayak di rumah-rumah biasa. Dan dia tentunya ada cermin super besar di depan kasurnya. Gue nentuin kamar masing-masing. Bayu gue suruh di kamar 115, Rangga gue suruh di kamar 117, dan gue di kamar 116. Jadi challenge-nya simple. Kita masing-masing duduk di tempat tidur masing-masing kamar, menghadap ke cermin besar itu dan memejamkan mata kita. Kita sama-sama hitung sampai 10, lalu kita buka mata. Udah gitu aja, simple banget. Gue jelasin ke teman-teman gue. Bayu dan Rangga masuk ke ruangannya masing-masing. Gue masih di depan memastikan mereka masuk. Setelah mereka udah di posisinya, gue tutup pintu mereka dan sekarang giliran gue yang masuk ke kamar. Gue tutup pintu dan berjalan menuju tempat tidur. Gue pilih posisi ternyaman untuk duduk dan duduklah gue. Gue duduk di pinggiran kasur ya, jadi kaki gue masih nginjek lantai, bukan duduk di atas kasur. Gue menatap tepat ke cermin besar itu dan bersiap. 3, 2, 1. Gue teriak memberikan aba-aba untuk kita memejamkan mata dan mulai berhitung. Gue pun memejamkan mata dan mulai berhitung dalam hati. 1, 2, 3. Suasana yang sebelumnya sunyi berubah menjadi ramai seakan-akan rumah sakit ini kembali ke waktu ketika masih beroperasi. Terdengar banyak obrolan orang, teriakan dokter dan suara bayi menangis. 4, 5. Gue mendengar suara pintu terbuka dan langkah kaki yang masuk ke ruangan gue. Tapi langkahnya aneh, mungkin lebih ke loncat. Loncatan itu seperti sedang bergerak menghampiri gue. 6, 7. Loncatan itu berhenti tepat di depan kiri gue. Naluri gue bisa merasakan kehadirannya dengan jelas. Bulu kuduk gue merinding dan pengen gue berhentiin hitungan ini, namun gue tetap lanjut berhitung. 8. Suara ramai tadi berubah menjadi sunyi. Tidak terdengar apa-apa selain hembusan nafas berat gue. Gak lama gue bisa merasakan kasur gue miring ke sebelah kiri. Kasurnya mendelap ke dalam seakan-akan ada yang dudukin di sebelah gue dan beratnya seberat manusia. 9. Gue tahu makhluk itu ikut duduk tepat di sebelah gue. Suaranya terdengar deket banget sama telinga gue. Inilah saatnya, satu hitungan lagi. 10. Hitungan gue selesai. Perlahan gue membuka mata dan menatap ke cermin. Dan disitulah dia duduk di sebelah kiri gue. Sekujur tubuhnya dibungkus kain putih dengan bercak tanah dan masih menempel di sekelilingnya. Tubuhnya menghadap ke depan tapi kepalanya nengok menyamping ke arah gue. Wajahnya merah membusuk dengan bola mata putih semua dan kayak mau keluar. Walaupun dari samping tapi gue bisa ngeliat jelas tatapannya adalah tatapan amarah hebat. Gue panik dan langsung berusaha lari untuk kabur keluar ruangan. Sayangnya kaki gue tersangkut sesuatu yang membuat cermin besar itu jatuh dan pecah berserakan. Gue bangun dan segera keluar ruangan. Gue nengok ke kanan ke kamar tempat Rangga dan masih tertutup rapat. Gue pengen jemput Bayu yang pintunya udah kebuka sama kayak gue, dan disitulah dia masih duduk memejamkan matanya dengan sosok hitam yang gede banget juga duduk di sampingnya. Gak. Gue gak bisa nolongin mereka. Gue harus selamatin diri gue sendiri dulu. Gue lari secepat yang gue bisa mencari pintu keluar rumah sakit. Gue lari tanpa berhenti sedikit pun yang membuat gue hampir kehabisan nafas. Akhirnya gue menemukan pintu IGD tempat pertama kali kita masuk. Gue keluar bangunan itu dan pulang menuju hotel kita dengan motor gue, meninggalkan 2 teman gue masih di dalam bangunan rumah sakit tua itu.